Frater. Selamat pagi. Selamat masuk. Terima kasih, Frater. Ada apa, John? Apakah saya boleh bertanya, Frater? Iya, mau bertanya apa, John? Silakan. Jadi begini, Frater. Saya sudah lama sekali dihantui tentang pertanyaan mengenai kehidupan kekal. Apakah kehidupan kekal itu sungguh ada? Atau apakah setelah kita mati, kita langsung masuk surga, neraka, atau bagaimana, Frater? Mungkin Frater bisa jelaskan. Oh, pertanyaan itu. Jadi, kehidupan kekal merupakan pernyataan iman yang terakhir dalam syahadat kita. Kehidupan kekal yang diimani dalam syahadat ialah kebersamaan atau persatuan kita secara penuh, utuh, dan final untuk selama-lamanya dalam komunitas kasih Allah Tritunggal. Kebersamaan dengan Allah yang bersifat penuh itu adalah keselamatan atau kebahagiaan surgawi yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Hidup kekal itu atau kebahagiaan surgawi adalah hidup kebersamaan dengan Allah dalam Kristus yang akan dinyatakan secara penuh kalau Kristus sudah datang kembali. Hidup kekal bukanlah suatu macam kehidupan yang total lain dengan kehidupan dunia ini, di mana orang hanya membayangkan suatu waktu yang tanpa awal dan akhir. Hidup kekal terjadi ketika relasi dan hubungan kita dengan Allah menjadi penuh dan sempurna, di mana Allah menjadi semua di dalam semua. Hidup kekal yang benar-benar penuh dan final itu selalu menjadi satu-satunya perhatian orang Kristiani dan merupakan janji dan harapan kita. Itulah kehidupan surgawi dan kemuliaan kekal yang akan dinyatakan kepada kita yang adalah anak-anak Allah. Untuk itu, ada 4 macam tema mengenai kehidupan kekal, yakni pengadilan, surga, api penyucian, dan neraka. Keempat hal tersebut akan dijelaskan secara singkat oleh 4 rekan frater saya. Saya akan membantu menjelaskan mengenai surga. Nah, surga itu sesungguhnya bukanlah tempat, namun keadaan di mana kita sungguh-sungguh merasakan kebersamaan dengan Allah. Nah, surga adalah suatu keadaan bahagia tertinggi dan definitif dalam kesatuan dengan Allah. Nah, surga ini tidak dapat diulang lagi karena merupakan anugerah dari Allah sebagai karunia bagi umat manusia setelah kematiannya atau sesudah penyucian jiwa. Nah, dalam penyucian atau yang biasa disebut juga purgatorium ini, manusia disucikan kembali dari dosa-dosanya untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, dalam kitab suci juga mempunyai beragam pemahaman tentang kerajaan surga. Misalnya dalam Kejadian bab 1 ayat 6 atau dalam ayat 14 itu dikatakan bahwa surga bisa berarti bagian dari gambaran bumi. Surga atau langit, bumi merupakan ungkapan bagian seluruh kosmos. Itu bisa ditemukan dalam Kejadian bab 1 ayat 1. Nah, kemudian surga juga bisa berarti kediaman Allah, di mana Allah duduk di singgasana dan memerintah segala sesuatu. Nah, ini bisa kita temukan dalam kitab Ulangan bab 26, juga dalam Mazmur bab 2 ayat 4 atau dalam Yesaya bab 63. Nah, dalam Perjanjian Baru juga mendapat makna kristologis dan soteriologis. Nah, Yesus berbicara mengenai Bapanya di surga, itu kita temukan dalam Matius bab 5. Nah, dan mewartakan kerajaan Allah itu dalam bab yang sama. Kemudian sesudah kebangkitan Yesus memperoleh segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Ini dalam Matius bab 28. Nah, demikian pula dari surga, Roh Kudus itu diutus untuk turun atas diri gereja. Siapa gereja itu? Kitalah semua gereja, yakni umat yang beriman kepada Allah. Nah, itulah pemahaman mengenai surga yang bisa saya berikan kepada Mas Yohan. Semoga penjelasan ini membantu. Berbicara mengenai api penyucian, menurut tradisi gereja, api penyucian atau purgatorium dimengerti sebagai proses pemurnian atau penyucian manusia atau jiwa dari segala noda dosa yang terjadi di alam baka.
sehingga memungkinkan masuk ke surga. Orang yang berada di api penyucian adalah orang yang mati dalam keadaan bersahabat dengan Allah dan pasti akan masuk surga, hanya saja masih membutuhkan pemurnian untuk masuk ke dalam kebahagiaan surga itu. Gereja Barat melihat purgatorium dari segi hukum dosa, yakni di mana jiwa orang yang sudah meninggal masih harus menjalani hukuman akibat dosa melalui laku dendanya. Sedangkan Gereja Timur lebih melihat sebagai proses pematangan dan pengobatan di mana api penyucian menjadi masa penyembuhan jiwa yang sakit karena dosa. Kiranya baik memahami api penyucian itu dengan berpangkal pada kerinduan jiwa akan kasih Allah. Namun, jiwa masih memerlukan pemurnian atau pembebasan dari kekurangan terakhir yang bertentangan dengan wajah Allah. Dalam teologi Barat, kekurangan itu bisa dipahami sebagai hukuman sementara akibat dosa yang memang masih perlu diselesaikan. Jadi, api penyucian sebaiknya tidak dilihat sebagai hukuman tambahan dari Allah, melainkan sebagai akibat dosa yang masih perlu diselesaikan. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Jadi itu tadi penjelasan dari Father tadi tentang api penyucian, dan sekarang saya akan mencoba memberikan pemahaman tentang neraka. Jadi neraka adalah cara keberadaan ketidakselamatan abadi yang menurut tradisi kewahyuan dan gereja mengancam semua manusia yang mati atau meninggal dalam keadaan menolak Allah. Nah, neraka dapat kita sebut juga sebagai hukuman abadi bagi mereka yang mati dalam keadaan dosa berat karena pilihan secara sadar dan bebas. Nah, sadar yang dimaksud di sini ialah mereka yang tahu dan sungguh-sungguh paham bahwa ia menolak Allah. Sedangkan bebas ialah orang-orang yang sepenuh hati menolak Allah. Maka dapat kita pahami bahwa neraka adalah tempat bagi orang yang mati dalam dosa berat tanpa menyesali dosanya dan tanpa mau menerima cinta dan belas kasihan Allah. Artinya keadaan terpisah antara Allah dan manusia untuk selama-lamanya. Kitab suci Perjanjian Lama memiliki dua konsepsi tempat hukuman di dunia baka dalam dua sudut pandang. Konsepsi yang pertama itu Sheol, adalah tempat atau dunia orang mati yang terbagi lagi atas dua bagian. Yang satu untuk orang-orang baik dan yang satu untuk orang-orang jahat. Terus konsepsi yang kedua ialah Hinnomta dari bahasa Aram atau Gehenna dalam bahasa Yunani, sebagai tempat yang digambarkan penuh api abadi. Bahkan dalam kitab suci Perjanjian Baru, Yesus sering menyinggung hukuman abadi ini, di mana dalam hukuman abadi itu akan terdapat ratap dan kekal gigi. Itu bisa kita baca dalam Matius 8 ayat 12, Matius 13 ayat 42 sampai 50. Oleh karena itu, tradisi Kristiani memahami neraka sebagai situasi tanpa Allah, suatu keadaan tanpa keselamatan dan harapan, karena manusia secara total menolak Allah, sang sumber hidup dan sumber kasih. Hal ini merupakan bagian dari pengalaman keterpisahan manusia dengan Allah untuk selama-lamanya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, John. Terima kasih. Pengadilan dalam konteks pembicaraan kehidupan kekal menunjukkan pada penghakiman Allah. Allah membuat keputusan final dan terakhir mengenai keselamatan atau ketidakselamatan atas diri manusia ataupun seluruh umat. Dalam teologi, membedakan antara pengadilan khusus dan pengadilan terakhir, di mana pengadilan khusus adalah pengadilan yang berakibat langsung, biasanya terjadi setelah kematian,
Dengan pengadilan khusus ini, manusia dihubungkan dengan Kristus melalui proses penyucian, yaitu di api penyucian atau masuk ke dalam kutukan abadi di neraka. Lalu, pengadilan terakhir merupakan pengadilan untuk semua manusia bagi keputusan untuk masuk ke dalam kebahagiaan abadi. Mengenai waktu, hanya Allah Bapa saja yang mengetahuinya. Yang jelas, pada akhir zaman, datanglah Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya dalam kemuliaan dan melalui Yesus Kristus. Jadi kurang lebih begitu pemahaman tentang kehidupan kekal menurut iman Gereja Katolik. Semoga apa yang kami para frater jelaskan ini boleh membantu Mas John untuk memahami lagi tentang kehidupan kekal. Oh begitu frater, pemahaman Gereja Katolik tentang kehidupan kekal. Jadi saya sudah paham sekarang. Terima kasih penjelasannya ya frater. Mungkin saya mau pamit dulu. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Ya, hati-hati ya. Ya. Dadah.